Shalom, Sampurasun, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari pada saat ini kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, serta memuji-muji nama Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami, setiap kami yang hadir di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, hati, pikiran kami, bahkan keseluruhan diri kami. Biarlah dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kami dapat memaknai setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk Tuhan sapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Matius pasal 21 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan seksama membaca firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia lagi ketika kita melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang tidak mengetahui kisah tentang Yesus memasuki kota Yerusalem dengan dielu-elukan oleh banyak orang? Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Kenapa keledai bukan kuda? Padahal kalau kuda itu simbol perang, simbol kegagahan, dan juga simbol kekuatan. Sementara keledai, kenapa? Keledai ini hewan yang lebih kecil daripada kuda. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keledai ini adalah simbol kemanusiaan, simbol kedamaian. Lalu keledai juga adalah hewan yang mempunyai stamina yang kuat untuk membawa beban berat. Oleh sebab itulah
Yesus ingin tampil sebagai Raja damai. Bukan raja yang penuh dengan kemewahan, bukan raja yang penuh dengan tahta yang luar biasa, tetapi raja yang membawa simbol kemanusiaan, simbol kedamaian, raja yang tampil di depan publik dengan begitu sederhana. Dan Yesus tampil sebagai raja yang mau membawa beban berat banyak orang. Oleh sebab itu tidak heran ketika ada banyak sekali masyarakat kecil yang tidak sungkan untuk datang menghampiri Yesus. Dan tentu sekali banyak sekali orang yang menyambut Yesus sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Palmarum. Dan menariknya dari Minggu Palmarum adalah Minggu Palmarum itu mengandung dua hal. Yang pertama sukacita, yang kedua sengsara. Mengapa demikian? Yang pertama sukacita tentu. Tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa orang-orang antusias melihat dan menyambut Yesus, mengeluh-ngeluhkan Yesus, memberikan yang mereka punya, mulai dari menghamparkan pakaian yang mereka miliki, lalu memotong-motong ranting di jalanan, dan juga mereka berjalan mengikuti Yesus. Itu luar biasa sukacitanya. Tetapi rupanya keadaan demikian tidaklah lama. Setelah keadaan begitu, sambutan yang meriah itu langsung berubah. Orang-orang yang awalnya mengeluh-ngeluhkan Yesus, justru mereka berbalik menjadi mengolok-ngolok Yesus, menghina Yesus, mencaci Yesus, memaki Yesus. Mereka berteriak agar Yesus disalib. Mereka yang menyebut Yesus sebagai raja, mereka juga yang menyebut Yesus agar Yesus disalib. Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Yesus begitu ditolak di tempat itu, di kota Yerusalem itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yerusalem adalah tempat di mana Yesus akan memulai sengsaranya. Apakah Yesus tahu? Jelas, Yesus tahu bahwa Yerusalem adalah kota di mana ia akan menerima sengsaranya. Tetapi Yesus tidak menahan diri, justru ia tetap teguh dan juga melangkah ke dalam kota itu. Kenapa demikian? Karena Yesus mempunyai satu misi yang luar biasa, yaitu menghapus dosa manusia. Bukan hanya manusia pada zaman itu, tetapi dosa manusia zaman masa kini. Dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mau menghapus dosa kita semua. Tetapi sebelum menghapus dosa manusia, Yesus harus melalui penderitaan dan juga sengsara. Dan untuk melalui penderitaan dan sengsara, Yesus harus masuk ke Yerusalem. Kenapa Yesus harus menderita? Kenapa Yesus harus memilih jalan sengsara ditempuhnya? Jawabannya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Yaitu karena cinta Yesus yang begitu besar untuk saya, untuk Bapak Ibu dan juga saudara. Cinta Yesus membuat Yesus rela berkorban, rela memberikan nyawanya. Dan itulah jalan yang dipilih oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan jalan yang kita pilih Bapak Ibu Saudara? Mari saya coba untuk mengajak kita untuk melihat, menggeser fokus kita jangan dulu ke Yesus. Di dalam narasi ini ada murid-murid Yesus, ada dua orang murid Yesus. Coba kita geser fokus kita kepada dua murid Yesus ini. Yesus menyuruh mereka mengambil seekor keledai betina di Betfage. Apakah perintah Yesus ini kepada kedua orang murid ini beresiko? Tentu beresiko. Sekalipun Yesus mengatakan, pergilah, ambillah keledai betina untuk aku tunggangi, dan katakan bahwa rajamu akan menunggangi keledai itu. Dan mungkin itu adalah kalimat yang akan disampaikan oleh murid Yesus kepada yang punya keledai.
Tetapi sebenarnya tidak ada jaminan orang-orang percaya pada omongan mereka. Bisa jadi mereka diteriaki maling, maling keledai, tetapi mereka tetap berjalan. Di cerita ini kita melihat bahwa murid-murid Yesus sungguh taat kepada Yesus. Mereka berdua melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, itulah jalan yang ditunjukkan Yesus kepada kedua orang muridnya. Dan terkadang Bapak, Ibu, Saudara, jalan yang Yesus tunjukkan kepada saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara, bukanlah jalan yang susah-susah amat, bukanlah jalan yang harus mengorbankan nyawa, tetapi jalan yang sederhana. Terkadang kita diperintahkan oleh Yesus bukan untuk menyusuri sebuah jalan di mana kita mengorbankan nyawa kita, bukan. Tetapi terkadang Yesus menunjukkan jalan kepada kita di mana kita harus taat di dalam hidup kita. Terkadang jalan yang Yesus ingin kita lalui adalah jalan yang begitu sederhana dan pasti bisa kita lewati. Ada banyak sekali pahlawan yang kita kenal yang mati di medan perang. Mereka memilih jalan untuk berperang. Mereka memilih jalan untuk berkorban, mengorbankan nyawa mereka untuk menunjukkan cinta mereka. Dan pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dalam kondisi COVID-19, COVID-19, kita pada saat ini diajak untuk menjadi pahlawan juga. Bukan pahlawan yang membawa bambu runcing dan mati di medan perang melawan penjajah, tetapi menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita di rumah, dan juga untuk di kampung halaman. Ada banyak juga orang-orang di berita sana yang keras kepala, sudah diberitahu pemerintah jangan pulang kampung, tetapi mereka tetap pulang kampung karena mereka berkeinginan untuk pulang kampung. Nah, pada saat ini juga Bapak, Ibu, Saudara dan yang terkasih, bisakah kita tetap sabar di rumah masing-masing untuk melakukan physical distancing? Berjaga jarak secara fisik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita di rumah, dan juga untuk orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita. Menahan diri untuk tidak pulang kampung dulu, menahan diri untuk tidak jalan-jalan dahulu, menahan diri untuk tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan di luar rumah, tetapi menahan diri untuk tetap tinggal di dalam rumah. Bahwa dengan yang saya lakukan ini, dengan tetap tinggal di dalam rumah, saya telah menolong diri saya. Saya telah menjadi pahlawan untuk keluarga saya telah menjadi pahlawan untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jalan kita sebagai orang-orang Kristen pada saat ini dilihat sebagaimana kita dengan taat mengikuti segala anjuran-anjuran dari gereja, dari pemerintah, dan juga dari tim medis kesehatan untuk tetap tinggal di dalam rumah kita, menjaga diri kita di dalam rumah. Apakah dengan jalan sederhana begitu kita tetap setia melakukannya? Jangankan diam di dalam rumah, jalan sengsara seperti Yesus pun kita tidak bisa lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada Minggu Palmarum ini kita belajar bahwa Yesus memilih jalan sengsara untuk dia tempuh sebagai wujud cintanya. Dan kita pun diperhadapkan dengan berbagai macam jalan di dalam hidup kita. Bisakah kita tetap memilih jalan yang baik dan benar, walaupun itu sederhana tetapi kita tetap setia melewati jalan tersebut. Tuhan menguatkan kita untuk melalui hari-hari pada saat ini. Amin.